Aku ada pertanyaan untuk kalian. Apakah teknologi itu baik atau buruk? Mungkin kalian bilang ya teknologi pasti baik. Tapi tunggu, pikir lagi. Oke, itu adalah footage salah satu teknologi terbaru saat ini, codenamed ChatGPT. ChatGPT adalah kecerdasan buatan atau AI yang merupakan varian dari Generative Pre-training Transformers. ChatGPT dikembangkan oleh OpenAI, sebuah laboratorium riset kecerdasan buatan yang didirikan oleh Elon Musk, Sam Altman, dan lainnya. Pada Desember 2015, mereka membangun OpenAI untuk mempromosikan dan mengembangkan AI yang ramah dan bisa memberi banyak manfaat bagi kehidupan umat manusia. Memang secanggih apa sih ChatGPT itu? Apa yang bisa dia lakukan? Ternyata memang banyak kebisaannya. Dia bisa menjawab pertanyaan apa saja, melakukan pemrograman dasar, menulis puisi, menulis artikel, hingga esai. Dia juga bisa menguraikan ide-ide dan memberikan pendapat. Lebih dari itu semua, dia juga bisa meringkas artikel ilmiah, menjalankan fungsi customer service berbasis chat, dan menerjemahkan bahasa. Jawaban yang dia berikan bersumber dari sebuah data dalam jumlah besar yang telah dianalisis dan diproses secara cepat dan berulang. Dan pola data tersebut dipelajari secara otomatis sehingga menghasilkan sebuah jawaban. Karena kecanggihannya itulah, teknologi AI ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya oleh mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa menggunakan AI ini untuk mencari jawaban yang instan tanpa mendalami materinya terlebih dahulu. Dan hal ini cukup menimbulkan polemik di dunia pendidikan. Students and teachers can no longer access an artificial intelligence chatbot that generates writing. It's called ChatGPT. Software called ChatGPT. Assistant professor of philosophy at Furman University in South Carolina recently caught a student using ChatGPT to plagiarize a written assignment. ChatGPT, this product by OpenAI, does not build critical thinking. I'm going to ask ChatGPT to write me a 300-word essay on the impact of technology's evolution on society. In less than a minute, I had my 300-word essay written entirely by artificial intelligence. Banyak orang berpendapat penggunaan ChatGPT dalam proses belajar mengajar merupakan hal yang tidak baik bagi pembelajaran siswa, karena dianggap tidak membangun kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. ChatGPT juga bisa berpengaruh terhadap nilai moral mahasiswa, salah satunya nilai kejujuran, karena mereka rela berbohong dan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan tugas mereka, yang dimana seharusnya mereka melakukannya sendiri, tapi malah menggunakan AI untuk Translation, you don't menyelesaikannya. want the kids to cheat Contohnya, because dalam extra pembuatan translation is essai. they're gonna put a prompt in for their essay, get an answer from the artificial intelligence and use it to answer their homework question. That's what it sounds like. Jadi pertanyaannya lagi, apakah teknologi itu baik atau buruk? Teknologi itu tidak buruk. Teknologi tidak bisa baik atau buruk. Teknologi hanyalah alat. Alat baik atau buruk itu tergantung siapa yang menggunakannya. Contohnya dalam penggunaan AI. Pembuatan video ini dibuat dengan bantuan AI. Yang awalnya seperti ini. Oke, itu adalah footage salah satu teknologi terbaru saat ini, codenamed ChatGPT. Menjadi seperti ini. Oke, itu adalah footage salah satu teknologi terbaru saat ini, codenamed ChatGPT. Tentunya hal ini sangat membantu. Jadi, apakah AI itu buruk? Tentu tidak. Baik atau buruknya AI tergantung siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, analisis cerdas artifisial tanpa spiritual.
Cerdas buatan yang hampa, spiritual, tidak secara langsung bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila lebih bersifat sebagai dasar moral dan etika bagi warga negara Indonesia. Namun, jika cerdas buatan diimplementasikan tanpa memperhatikan dimensi spiritualitas, hal itu dapat memiliki implikasi terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengakui dan menghormati keberagaman keyakinan dan spiritualitas. Jika cerdas buatan hanya fokus pada aspek teknis dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai spiritual, dapat terjadi pengabaian terhadap keberagaman keyakinan dan tidak memperhatikan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya perilaku adil terhadap semua manusia dan pengembangan manusia secara holistik. Jika cerdas buatan hanya berfokus pada efisiensi dan manfaat materi tanpa memperhatikan aspek-aspek spiritual yang membentuk integritas dan kemanusiaan, maka nilai-nilai sila ini dapat terabaikan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa cerdas buatan tidak bertentangan dengan Pancasila, perlu ada pemikiran yang mendalam dan kesadaran akan pentingnya mempertimbangkan dimensi spiritual dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan. Mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai spiritual dapat dengan proses pengembangan kecerdasan buatan membantu memastikan bahwa teknologi tersebut tidak mengabaikan aspek-aspek penting dari pandangan manusia tentang kehidupan moralitas dan spiritualitas. Selanjutnya, solusi. Terdapat banyak sekali kekurangan jika terlalu mengandalkan pada kecerdasan buatan atau AI, salah satunya dalam aspek spiritual. Tetapi ada beberapa solusi untuk menghindari dari masalah ini, seperti integrasi pengetahuan spiritual, yaitu dengan melibatkan pengetahuan spiritual dan filsafat dalam pengembangan kecerdasan buatan dapat membantu menciptakan sistem yang lebih holistik. Yang selanjutnya, pemrograman nilai-nilai spiritual, memprogram kecerdasan buatan dengan nilai-nilai spiritual seperti kasih sayang, empati, keadilan, dan kebijaksanaan dapat membantu menciptakan sistem yang lebih berorientasi pada kesejahteraan manusia dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup. Selanjutnya, perencanaan tugas yang lebih luas. Dalam mengembangkan AI, dapat dipertimbangkan untuk memasukkan tujuan yang lebih luas seperti tujuan moral atau spiritual. Selain itu, hanya mencapai tujuan tugas yang konkret. Selanjutnya, kolaborasi dengan ahli spiritual, melibatkan ahli spiritual, pemimpin agama, dan filsuf dalam proses pengembangan kecerdasan buatan dapat membantu bahwa perspektif spiritual yang lebih dalam dan pendekatan holistik terhadap kecerdasan AI, mengembangkan sistem AI yang tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual tetapi juga mengintegrasikan aspek-aspek seperti emosi, moralitas, dan spiritualitas dapat membantu menciptakan AI yang lebih seimbang dan holistik dalam interaksi dengan manusia. Selanjutnya, kesimpulan. Kedudukan AI dalam hukum paten Indonesia dan kompilasi hukum Islam. Secara teknis, AI mungkin menjadi inventor, namun AI tetap saja dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, inventor sesungguhnya adalah manusia sebagai subjek penemu. Walaupun dikerjakan dengan bantuan kecerdasan buatan, dari sudut pandangan Islam, pada prinsipnya Islam selalu dapat menerima inovasi dan perkembangan sains dan teknologi. Apabila itu lebih besar manfaat dari mudaratnya, maka diperbolehkan. Apabila itu bermanfaat namun akan membuka peluang kepada mudarat yang lebih besar, maka ini dilarang dengan riset preventif. Dinamika AI dalam komersialisasi paten, perlindungan dan penegakan hukum baik menurut hukum paten Indonesia maupun kompilasi hukum Islam diperlukan solusi hukum, yakni memberikan regulasi yang lebih konkret atau revisi UU Paten. Penegakan sejauh ini masih dapat diatasi dengan menggunakan norma hukum yang termuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.